Sudah bukan rahasia lagi, Brazil sangat identik dengan sepak bola dan hal ini dikarenakan sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya selama lebih dari 1 abad. Selain itu, dengan lahirnya banyak bintang sepak bola dunia dari Brazil yang memiliki skill di atas rata-rata, membuat sepak bola semakin melekat dengan Brazil. Namun, penting untuk dicatat, identitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan banyak proses panjang yang dilalui dari masa ke masa dan semuanya dimulai pada akhir abad ke-19 ketika sepak bola dibawa ke Brazil oleh Charles William Miller. Miller sendiri adalah pria keturunan Inggris yang lahir di Brazil dan saat remaja ia belajar di Inggris. Nah, selama tinggal di Inggris, Miller mulai mengenal sepak bola yang saat itu emang sedang berkembang pesat dan menjadi olahraga yang sangat populer. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pendidikannya, Miller kembali ke Brazil pada tahun 1894 untuk bekerja dan melanjutkan hidupnya di tanah kelahirannya. Menariknya, saat kembali, Miller itu membawa bola, aturan permainan sepak bola, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan sepak bola modern. Semenjak saat itu, Miller mulai memperkenalkan dan mengajarkan sepak bola kepada orang-orang di Brazil. Ya, meskipun penyebaran yang ia lakukan tidak untuk semua kalangan, bisa dibilang pada masa awal ini, sepak bola di Brazil bukanlah olahraga rakyat. Sederhananya, sepak bola lebih banyak dimainkan oleh kalangan elit, komunitas keturunan Eropa, dan para pekerja perusahaan Inggris yang beroperasi di Brazil. Di sisi lain, lewat penyebaran ini jugalah sepak bola mulai berkembang dan klub-klub bola mulai bermunculan di kota besar seperti di Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Tapi, identitas Brazil belum ada di sini sebab cara bermainnya masih sangat dipengaruhi oleh gaya sepak bola Inggris yang mengandalkan fisik, permainan sederhana, mengandalkan kerjasama, dan juga mengandalkan umpan langsung. Singkat cerita, memasuki awal abad ke-20, sepak bola perlahan mulai menyebar dan dimainkan masyarakat biasa. Bisa dibilang, karena banyak pertandingan yang semakin sering digelar, olahraga ini pun pada akhirnya semakin dikenal luas. Tak hanya itu saja, karena olahraga ini gak mahal dan mudah dimainkan, maka masyarakat biasa sangat mudah menerimanya. Bahkan anak-anak dari lingkungan miskin pun turut bermain, yang dimana mereka ini kerap bermain di jalanan, gang sempit, lapangan seadanya, hingga pantai. Meskipun tidak dimainkan di tempat yang seharusnya, justru lewat keterbatasan inilah identitas sepak bola Brazil mulai terbentuk. Sederhananya, lingkungan tempat mereka bermain sangatlah mempengaruhi cara mereka bermain, sebab karena bermain di ruang sempit dan permukaan yang tidak rata, mereka secara alami dipaksa untuk mengembangkan kontrol bola yang sangat bagus, gerakan yang cepat, menjaga keseimbangan tubuh, dan cara untuk melewati lawan dalam ruang sempit. Selain itu, budaya sepak bola jalanan di Brazil juga tidak terlalu kaku dengan aturan, yang dimana ini membuat pemain bebas mencoba gerakan baru tanpa terikat aturan apapun. Oh ya, kondisi sosial Brazil saat itu turut memperkuat perkembangan identitas sepak bola Brazil. Seperti yang diketahui, pada awal abad ke-20 di Brazil itu, diskriminasi masihlah sangat kuat. Kala itu, walaupun perbudakan sudah dihapus, banyak klub elit tidak ingin menerima pemain kulit hitam atau pemain dari golongan miskin. Nah, karena penolakan ini bukannya mati, sepak bola justru semakin berkembang kuat di komunitas Afro-Brazil dan masyarakat miskin. Bahkan, banyak pengamat berpendapat permainan di lingkungan miskin atau biasa saja justru memberikan kebebasan dan lebih menekankan kemampuan individu dibanding kerjasama dan segala taktik yang ada di dalamnya. Maka tak heran pada akhirnya kehebatan dalam menggiring bola, improvisasi, dan skill individu menjadi bagian penting dari sepak bola Brazil, bahkan menjadi identitas. Tapi penting untuk dicatat,
pengaruh budaya Afro-Brazil itu sangatlah berperan besar dalam membentuk gaya bermain Brazil, dan salah satu budaya yang paling sering dikaitkan dengan gaya bermain sepak bola Brazil adalah capoeira, yaitu seni bela diri tradisional Afro-Brazil yang menggabungkan bela diri, musik, ritme, tarian, serta gerakan akrobatik. Kemudian, gerakannya itu sangat menekankan sisi kelincahan, perubahan arah dengan sangat cepat, dan juga improvisasi. Dari sinilah banyak pengamat melihat kemiripan antara gerakan capoeira dan cara pemain Brazil menggiring bola. Bisa dibilang, pemain Brazil itu sering memakai gerakan tubuh dan perubahan ritme untuk mengecoh lawan, sehingga permainan mereka ini sering digambarkan seperti menari. Kemudian, selain capoeira, beberapa pengamat budaya berpendapat musik seperti samba juga ikut mempengaruhi gaya permainan dari sepak bola Brazil. Jadi, banyak anak tumbuh di lingkungan yang penuh musik, tarian, dan sepak bola jalanan, sehingga mereka pun terbiasa bergerak dengan bebas dan mengikuti ritme. Seiring berjalannya waktu, permainan mereka pun dikenal sangat kreatif, spontan, dan enak ditonton. Dari sinilah muncul gaya yang dikenal sebagai jogo bonito atau permainan indah. Meskipun sepak bola Brazil menarik untuk ditonton, ternyata gaya bermainnya ini tidak langsung dihormati oleh dunia. Kala itu, pada awal perkembangan sepak bola internasional, tim-tim Eropa sering menganggap permainan Brazil terlalu mengandalkan skill individu dan mainnya itu gak rapih atau terlalu bebas. Di tengah penilaian ini, Brazil tentu terus berkembang meskipun emang lebih ke skill individunya, dan Piala Dunia 1950 menjadi pemicu berubahnya sepak bola Brazil. Saat itu Brazil menjadi tuan rumah dan dianggap favorit untuk menjuarainya. Namun ternyata Brazil kalah di final oleh Uruguay yang berlangsung di Stadion Maracana. Kekalahan ini sendiri kemudian dikenal sebagai Maracanazo, yang berarti kekalahan besar di Maracana. Dan bagi masyarakat Brazil, kekalahan ini sangatlah menyakitkan. Di sisi lain, setelah kekalahan ini, Brazil akhirnya memutuskan untuk menyeimbangkan kreativitas, skill individu, dan permainan yang lebih teratur atau rapi, agar tak hanya mengandalkan skill individu dan juga supaya turut mengandalkan kerja sama tim. Hasilnya mulai terlihat pada era 1958 hingga 1970 yang kemudian dianggap sebagai era keemasan sepak bola Brazil. Pada periode ini, Brazil berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia dan melahirkan banyak sekali pemain legendaris yang salah satunya adalah Pelé. Menariknya, tim Brazil pada masa itu terkenal karena permainan menyerangnya, skill individu tingkat tinggi, kreativitas di atas rata-rata, dan kerjasama tim yang sangat menakutkan.